Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat salah satu video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Afrikom. Di sini saya akan mengambil materi penomoran halaman. Lanjut, saya masuk ke Word. Di sini yang paling utama kita atur marginnya terlebih dahulu ya. Bisa diklik dua kali di kursor yang di atas. Untuk atasnya kita atur di 4 dan juga untuk kirinya di 4 dan juga untuk bawah 3 dan juga untuk kanan ada di 3 ya. Dan jangan lupa untuk atur di papernya ya, ukuran kertasnya di A4. Setelah itu udah diatur dari segi marginnya, kita langsung aja ke atur di heading. Pergi ke multi level list, kita atur heading terlebih dahulu ya teman-teman. Ada cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar atau daftar tabel ya. Kita di sini atur-atur dulu section-sectionnya yang terlebih utama, karena kan kalau section cover sama daftar isi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar kamar kita itu disamain section gitu. Kalau semisal sama bab itu beda section, dikarenakan yang pertama untuk penomoran halamannya gitu supaya kita simple. Untuk materinya sama ya, ambil udah ada, dan juga untuk materinya di objek kita ini atur-atur dulu untuk mengambil sebuah covernya saja. Kita langsung aja di edit nanti. Di sini kita edit terlebih dahulu, karena kan untuk file ininya, materinya saya udah ada, dan juga langsung aja di text from file ya, di objekin. Langsung saja di sini kita membuat daftar isi ya, langsung aja diedit dan juga diatur untuk style dan juga numbernya, ukuran hurufnya di Times New Roman, dan juga ukuran hurufnya di nomor 12. Jangan lupa untuk di rata tengah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita membuat daftar tabel ya. Daftar tabel seperti biasa kita atur terlebih dahulu di 12 untuk nomornya, dan juga untuk ininya di rata tengah. Disamain untuk stylenya di Times New Roman, dan juga membuat daftar gambar. Seperti biasa diatur-atur ya untuk ukuran dan juga stylenya. Setelah itu kita membuat bab 1, yaitu bab pendahuluan. Langsung aja diklik di heading bab 1. Jangan lupa di shift enter, langsung di bab pendahuluan. Langsung diratain dulu, langsung ditata letak, ditengahin, dan juga di modify untuk warna dan juga stylenya dan ukurannya kita dimodify terlebih dahulu.
Sesudah bab 1 biasanya ada subjudul yang 1.1 latar belakang, kita tambahin dulu latar belakangnya, tetapi materinya saya sudah ada. Jadi untuk ininya di text from file seperti biasa di objek, di klik insert di ribbonnya, langsung dipilih di text from file. Ini saya udah ada materinya, langsung di text from file aja, langsung aja ditambahin. Kita hapus yang sudah tadi tambahin, kita ditambahinnya dari 1.1 aja. Setelah itu kita seperti biasa di modify untuk ukurannya. Seperti biasa kita normalin dulu, dikarenakan ini bawaan dari yang tadi, heading yang tadi. Kita dinormalin terlebih dahulu dan juga di modify terlebih dahulu. Kita atur untuk warna dan juga style dan ukuran, lanjut di rata kiriin. Oke, sesudah ini dikarenakan yang ke bawah pasti udah sama gitu, langsung aja di klik aja dikarenakan udah sama, udah diedit yang pertama. Karena di edit yang pertama itu menyusun langsung, tidak hanya satu kali gitu untuk memodify-nya, tetapi ini sama. Dan juga jangan lupa ini untuk di rata tengah, bukan rata tengah, di justify, diberesin untuk tulisannya. Dan juga untuk alinea kita atur di 1,25, langsung aja di tab supaya nanti sama yang bawah. Seperti biasa, sesudah bab 1 kita membuat bab 2 landasan teori. Atur dulu, diratain sama yang atasnya, langsung di rata tengah. Jangan lupa ini seperti biasa, dikarenakan saya sudah ada untuk materinya, langsung aja di text from file. Dan juga untuk edit paling sedikit-sedikit gitu. Di sini sesudah bab 2 kita atur edit terlebih dahulu, karena kan tadi ada heading bawaan. Kita langsung aja diedit dan dibuatin yang heading kita, karena kan takut bentrok gitu. Supaya lebih rapi lagi, kita hapus-hapusan terlebih dahulu untuk heading bawaannya, lanjut diganti dengan heading yang kita buat tadi. Diedit terlebih dahulu. Jangan lupa untuk alinea ataupun ininya juga diatur. Di sini kita diatur dulu before afternya. Kalaupun belum masih remove, kita di klik aja gitu. Dan juga untuk ukuran spasinya itu biasa saya ambil di 1,5. Jangan lupa diatur ya supaya rapi ininya. Dilihat apakah sudah rapi ataupun masih kelihatan gimana. Biasa di CTRL-V, karena ini biasa langsung berbentuk print PDF. Setelah itu kita membuat bab terakhir, yaitu bab 3, bagian penutup. Seperti biasa kita diedit dulu, diratain sama yang atas, langsung ditata letak di tengah, letak tengah atau tata tengah. Seperti biasa di subjudulnya 3.1 kesimpulan ataupun ada saran biasanya. Untuk materi kesimpulan saya tidak mengambil dari text from file, saya mengambil langsung di Gemini AI aja.
Kita nyari untuk kesimpulan di Gemini AI. Ketik buat kesimpulan tentang market analisis ekonomi. Kita cari aja dikarenakan materi kita tentang ada analisis dari ekonomi tentang daerah, suatu daerah. Kita dilihat-lihat aja ya materi-materinya. Untuk kesimpulan yang tadi di sini kita mau mencari kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, kita mencari dari suatu yang tadi, seperti yang tadi tentang makroekonomi. Di sini untuk membuat kesimpulan, ada beberapa poin yang kita harus diambil, tetapi ini belum pas dengan materi yang tadi. Ini kita cari-cari untuk membuat satu kalimat kesimpulan, kita dari poin ke poin itu untuk supaya kuat tentang data yang di atas dan juga kesimpulan memang sama gitu. Kita harus di sini juga kita harus pelajari untuk pengisian ini tentang poin ke poin, karena berhubungan dengan yang atas dan juga kesimpulan harus sesuai. Di sini kita seperti biasa justify dan juga atur untuk alinea dan juga spasi, dan ininya juga di 1,5. Saya ambil di 1,5. Setelah itu kita sudah pembuatan kesimpulan ataupun bab 3 penutup. Kita membuat daftar pustaka seperti biasa. Kita atur dulu di style dan juga untuk ukuran huruf, dan juga jangan lupa di bold, tata letaknya di tengah, dan jangan lupa untuk di heading ininya daftar pustakanya. Seperti biasa kita pergi heading manapun aja, diklik dari yang kita tadi buat di heading 1, 2 atau 3 itu bebas, langsung aja dihapus, langsung aja diatur-atur terlebih dahulu lagi, langsung aja diatur lagi. Lanjut kita mencari untuk daftar pustaka dari materi yang tadi, dari makroekonomi tentang masalah-masalah tadi. Kita dari mana ini untuk daftar pustakanya. Saya nyari langsung aja dari Gemini AI untuk referensinya. Kita cari-cari. Setelah mencari agak lumayan untuk daftar pustaka, ada 4 poin. Seharusnya pergi ke reference ke bibliografi. Saya langsung aja di CTRLT, dan juga harusnya seperti daftar isi di reference di bibliografi supaya nanti ada listnya. Saya langsung di CTRLT, dan juga jangan lupa untuk ininya juga di justify, dan juga untuk ukurannya Times New Roman, dan juga ukuran hurufnya di 12. Setelah itu kita untuk pengisian daftar isi langsung aja ke reference table of contents yang nomor 2, kita pilihnya. Seperti biasa kita edit dulu di sini untuk memastikan dan juga rapi.
Setelah itu kita untuk bagian judul bisnis ataupun judul cover kita juga dihidingin. Bebas mau pilih heading 1, heading 2 atau heading 3. Tapi kita seperti semula lain lagi untuk ini supaya ada di daftar isi gitu ya teman-teman. Seperti biasa diedit-edit gitu, langsung aja ditata letak tengah supaya nanti ada di daftar isi untuk melakukan update. Nah, di sini kita akan melakukan update. Yang pertama harusnya diklik yang bagian kedua, update retail. Setelah itu sudah ada untuk heading bagian judul, kita langsung aja untuk penomoran judul, penomoran halaman. Bahwasannya di bagian cover harus menggunakan huruf Romawi kecil. Di sini dikarenakan sudah ada untuk bagian cover, jangan lupa di difference perspective tidak ada kan. Lanjut untuk bagian penomoran yang bagian bab itu harus menggunakan angka, biasa untuk penomoran halaman juga memainkan di different perspective. Untuk bagian bab itu di bagian yang bawah, dan juga untuk halaman bab selanjutnya itu di bagian atas sebelah kanan. Sebelumnya saya harus membuat ini, lupa memasukkan bahwasannya ada tabel-tabel. Kita harus mengedit-ngedit terlebih dahulu. Ini kita terlebih dahulu pergi ke reference, insert table. Ini kliknya di table. Kalau insert table of figure, nanti kalau kita sudah memasukkan di insert caption, itu nanti ditempelnya di insert table of figure. Di sini kita insert caption, pilih di table 1, masukkan bahwasanya judul yang tadi. Di oke, seperti biasa melakukan untuk pengedit edit terlebih dahulu untuk kalimat yang barusan dimasukkan ataupun tabel 1 harus diedit terlebih dahulu. Bahwasannya untuk warna kita ganti ke warna hitam, dan juga style di Times New Roman, dan ukuran teksnya di 12, jangan lupa di bold. Untuk tabel-tabel selanjutnya sama seperti ini, cuman jangan untuk ininya jangan pakai spasi, karena kan nanti tidak akan kebaca untuk di bagian insert table of figures. Nanti tidak akan kebaca, bahwa ke bawahnya juga kalau pakai spasi tidak akan bisa kebaca.
Langsung saja di proposal saya ada juga gambar, kita masukkan terlebih dahulu sama untuk memasukkan insert caption, klik untuk di ininya labelnya di gambar titik satu nanti dimasukkan. Seperti biasa diedit dan juga atur-atur untuk style, ukuran font dan juga warna. Setelah itu untuk sudah memasukkan bahwasannya sudah selesai semua, kita pergi ke reference, langsung insert table dan juga klik di gambar. Harusnya ini kliknya dirubah terlebih dahulu untuk caption labelnya di tabel, karena kan bagian tabel kita diklik aja di bagian tabel. Apakah sudah ada semua? Kalau semisal nggak ada, kita dilihat-lihat bahwasannya apa yang belum kemasukan. Sesudah itu kita masukkan lagi di gambar insert caption, bukan insert table of figures. Udah gambar langsung aja di klik OK. Nah, gambar satu logo bisnis. Kita lihat di bawah bahwasannya betul di halaman 3. Iya, betul. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk materi penomoran halaman sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan dari pembuatan makalah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan banyak-banyak materi untuk bekal di masa depan saya. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.